Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura, Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Injil hari ini yang baru saja kita dengar tampaknya sangat menghibur karena menceritakan bahwa Yesus mempersiapkan kita untuk
hidup sebagai murid-muridnya. Kita tidak memiliki alasan untuk merasa takut. Juga kepada mereka yang tidak mau menerima pesan kasih-Nya. Panggilan Yesus memuat pesan sederhana, yakni kesediaan untuk mewartakan kasih yang telah kita terima untuk kemudian dibagikan kepada orang lain tanpa rasa takut. Kita hanya boleh takut pada siapa yang berkuasa membunuh jiwa, bukan pada apa atau siapa yang hanya dapat membunuh tubuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa ketakutan dapat menghalangi kita menjadi murid-Nya yang sejati. Rasa takut membuat kita merasa kecil. Ketakutan membuat kita enggan untuk mencintai dan memaafkan orang lain. Rasa takut pula yang membuat kita tak mau membuka diri terhadap kasih dan karunia yang datang dari Allah melalui sesama. Karena itu, Yesus ingin membebaskan kita dari rasa takut dengan menyatakan bahwa kita sangat berharga. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jika Tuhan memelihara burung pipit yang murah itu, apalagi dengan anak-anaknya yang jauh lebih berharga daripada burung. Yesus ingin menunjukkan betapa istimewa, penting, dan berharganya kita di hadapan Bapa. Karena itu, kita tak memiliki alasan untuk merasa takut jika kita sungguh percaya kepada Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaknya kesadaran ini memampukan kita untuk berani mewartakan dengan lantang kabar sukacita keselamatan bagi setiap orang. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan setiap orang yang malu mengakui aku di depan manusia, aku pun tidak akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Benar, ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Benar bahwa ada ancaman-ancaman yang kita hadapi. Benar bahwa seabrek masalah akan kita hadapi. Tapi sebagai murid Yesus yang sejati, kita jangan takut. Karena kalau kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.